Bismillah. Pagi ini roda mulai berputar. Lebih dari sekadar perjalanan fisik menembus dinginnya jalur perbukitan, touring kali ini membawa misi kebersamaan dan niat tulus untuk berziarah. Tujuan utama kita adalah kawasan dataran tinggi Dieng, menyapa ketenangan alam sekaligus menelusuri jejak sejarah dakwah Islam yang berada di makam Syekh Abdullah Slomanik. Simak keseruan dan kehikmatan perjalanan kami sampai selesai. Melewati jalur pantura yang ramai dengan kendaraan besar dan harus selalu waspada dalam setiap momen. Setiap perjalanan menjadi saksi solidnya kebersamaan rombongan. Di sepanjang rute menuju Tol Hayangan dan Dieng, mata bakal dimanjakan oleh hamparan hijau perkebunan dan kabut tipis yang turun perlahan. Touring bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tapi tentang bagaimana kita saling menjaga di sepanjang perjalanan. Mengingat pentingnya adab di jalanan dan rasa syukur atas indahnya alam ciptaannya. Dataran tinggi Dieng, yang secara kultural dijuluki sebagai negeri di atas awan, menyimpan jalinan sejarah spiritual lintas zaman yang membentang dari era peradaban klasik Hindu-Buddha hingga masa Islamisasi pedalaman Jawa. Sebagai wilayah vulkanis aktif yang bertengger di ketinggian rata-rata 2000 meter di atas permukaan laut, dia menawarkan bentang alam dramatis yang dikelilingi oleh Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Prau, dan Gunung Pakuwojo. Karakteristik geografis ini menciptakan iklim mikro yang dingin dengan suhu harian berkisar antara 14 hingga 24 derajat Celcius, yang seringkali turun drastis hingga memunculkan embun upas atau kabut tebal. Lanskap berselimut kabut tipis inilah yang secara visual memperkuat aura sakral Dieng sebagai ruang kontemplasi spiritual yang ideal. Seringkali terdapat kerancuan informasi di kalangan peziarah dan masyarakat umum mengenai identitas Slomanik atau Slamanik di wilayah Karesidenan Kedu dan sekitarnya. Nama ini kerap diasosiasikan secara tumpang tindih antara figur penyebar Islam awal di Dieng, komandan militer Perang Jawa, Perang Diponegoro, dan nama wilayah administratif. Untuk menghindari kesalahan penyampaian informasi sejarah, penting untuk melakukan pemisahan dan klasifikasi historiografis secara tegas. Kajian mendalam terhadap manuskrip lokal dan catatan sejarah menunjukkan adanya 3 entitas kepahlawanan dan spiritualitas berbeda yang menyandang nama tersebut. Entitas pertama, Syekh Abdullah Slomanik, juga dikenal sebagai Ki Ageng Slomanik Dieng, adalah tokoh spiritual yang fokus pada penyebaran agama Islam di dataran tinggi Dieng pada masa transisi Demak. Beliau menggunakan metode dakwah kultural dan spiritual tanpa mengangkat senjata melawan kolonial karena hidup jauh sebelum kedatangan kekuasaan Hindia Belanda yang masif. Beliau wafat secara alamiah dan jasadnya dimakamkan di pemakaman tertinggi di Dusun Kalilembu, Kejajar, Wonosobo. Entitas kedua, KRT Slomanik Kaliwiro, adalah seorang pemimpin militer andalan Pangeran Diponegoro yang bergerak di sektor selatan Wonosobo, khususnya di lereng Gunung Lawang, Kaliwiro. Perjuangan bersenjata yang dilakukannya bertujuan menahan ekspansi pasukan Belanda pasca penangkapan Pangeran Diponegoro. Beliau dimakamkan secara fisik di Kaliwiro bersama para panglima perang lainnya seperti Ki Ageng Tumenggung Branjangkawat, Ki Ageng Tumenggung Udan Ninis, dan Ki Ageng Tumenggung Udan Toko. Silsilah keturunan Syekh Abdullah Slomanik memadukan 2 poros kekuasaan legendaris, menjadikannya figur yang sangat dihormati baik oleh kalangan bangsawan Jawa maupun kaum agamawan. Dari garis maternal, ibu, beliau merupakan putra dari Roro Sujilah. Roro Sujilah adalah anak perempuan dari Raden Dolok, yang menyandang gelar Raden Manguri. Sedangkan Raden Dolok merupakan putra kandung dari Prabu Brawijaya V, Bre Kertabumi, penguasa terakhir Kemaharajaan Majapahit. Beberapa catatan silsilah tradisional juga mengaitkan garis keturunan ini dengan Raden Bintoro I yang bergelar Raden Lembu Peteng atau Kiai Taro. Garis keturunan Majapahit ini memberikan legitimasi kultural yang kuat bagi Syekh Abdullah di mata masyarakat pedalaman Jawa yang kala itu masih setia pada tradisi leluhur. Dari garis paternal, ayah, Syekh Abdullah mewarisi darah suci, kaum Sayyid, dari Sayyid Fakih bin Muhammad bin Toib. Silsilah ini ditarik ke atas melintasi generasi ulama Hadrami hingga bersambung langsung kepada Sayyidina Hasan Al-Mujtaba, putra tertua dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib, yang merupakan cucu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Perpaduan darah biru Majapahit dan terasuci kenabian, Noble Descent, ini membentuk karakter kepemimpinan Syekh Abdullah yang karismatis, berpengetahuan luas, namun tetap membumi dan penuh belas kasih. Pada masa mudanya, Syekh Abdullah mengabdikan diri di Kesultanan Demak Bintoro di bawah kepemimpinan Raden Patah, Senopati Jimbun. Beliau bertugas sebagai pembantu dekat istana sekaligus prajurit andalan yang dianugerahi gelar Rakyat Slomanik,
sebelum akhirnya dipromosikan menjadi perwira militer berpangkat Tumenggung atas jasa-jasanya dalam mengamankan wilayah kedaulatan Demak. Met wis ning kono met. Biar Motoba tetap naik, Bos. Oke, siap. Oke, siap. Mantap. Laksanakan, Bos. Oke, makasih Mas Fahmi yang baik hati, makasih. Nganu pokoknya nganu. Sasar. Mehatus ora nakacethok iki. Aduh. Ora mehatus ngisor. Ora. Cemplungnya terus malah ora, Res. Iya. Sedangkan cemplungnya dengan cemplungnya malah enak. Nanas. Ojo, Pak. Jajal nek wani jam 12 awan nek jajal kumpul bagi panas. Wani kiai. Jajal nek wani. Lah. Sekarang aja ketemu ning kene ya. Ini kumpul kene dadi siji. Nek mau kok. Kondur ya, udah. Hidung enggak. Oke.
Ya. Jadi mati. Enggan terlibat dalam pertumpahan darah antar saudara, Syekh Ngabdullah memutuskan untuk menanggalkan jabatan militernya dan mengasingkan diri, Uslah, ke arah barat daya pedalaman Jawa Tengah, hingga akhirnya menetap di dataran tinggi Dieng. Di Dieng, Syekh Ngabdullah mendapati masyarakat lokal yang masih memeluk erat ajaran Hindu, Buddha, serta Kapitayan kuno. Alih-alih menggunakan pendekatan konfrontatif, beliau menerapkan metode dakwah kultural yang sangat toleran dan integratif. Beliau mengajarkan ilmu kanuragan, bela diri, dan ilmu hikmah, spiritualitas Islam, secara bertahap. Keberhasilan dakwah beliau yang paling fenomenal adalah saat berhasil mengislamkan Kiai Kaladete, penguasa spiritual Dieng yang dalam mitologi setempat diyakini sebagai leluhur pelindung anak-anak berambut gimbal Dieng. Konversi spiritual Kiai Kaladete ini memicu gelombang islamisasi damai di seluruh dataran tinggi Dieng. Lokasinya di mana sih? Tower ini. Bukan Ansor. Kesasar mana yang dulu? Kesasar. Pas. Masuk des nawani kono dudu kene. Kene kono sing nawani kene. Sing gambar kene mboten iki. Alasan foto. Wah, hilang HP nih. Wah. Hilang HP nih loh. Gitan moto ke. Patayat. Kok si topek malu Bali. Wala takun minal iman idahu ala watan Indonesia. Majulah ayo maju siapa terkudu. Kembali pulang. Mulai. Bu. Mana ini rumahnya? Yang penting yakin loh, Pak. Kang Ansor. Banget. Wah, aneh-aneh no kuwi no. Cekeli. Glundung kuwi kok. Saged nika. Saged. Wis senengane penek anu. Di makam Syekh Ngabdullah Selomani. Kami datang ke sini bukan untuk meminta. Kami datang untuk mengingat. Mengingat bahwa hidup ini sementara, dan pulang kepada Allah adalah kepastian.
Ziarah ke makam para wali adalah cermin bagi hati. Ia melembutkan yang keras, menyadarkan yang lalai, dan menguatkan langkah yang goyah. Di hadapan pusara ini, kita belajar tentang keikhlasan. Belajar bahwa kemuliaan seseorang bukan diukur dari harta, tapi dari manfaatnya untuk sesama. Syekh Ngabdullah Solomanik mengajarkan kepada kita arti sabar dalam berdakwah, arti tawakal dalam hidup, dan arti istiqomah dalam menjaga iman. Beliau tidak meninggalkan gedung megah, tapi meninggalkan nilai-nilai yang membangun peradaban. Hari ini kami berdiri di sini, sebagai generasi yang melanjutkan semangat menjaga ukhuwah, melanjutkan semangat menebar kebaikan, melanjutkan semangat menghidupkan ilmu dan amal. Melihat makam para wali membuat kita bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh mana ibadah kita? Sudah seberapa besar manfaat kita untuk orang lain? Udara di sini tenang. Pohon-pohon besar seolah menjadi saksi bisu perjalanan dakwah beliau dulu. Peziarah datang silih berganti. Semoga ziarah ini menjadi pengingat bagi kami semua, bahwa waktu terus berjalan, bahwa yang tertinggal hanyalah amal. Dan semoga kami mampu meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, di masyarakat, dan di lembaga tempat kami mengabdi. Wonosobo, dengan makam para walinya, mengajari kami satu hal. Hiduplah yang bermanfaat. Sahabat, roda kendaraan boleh saja berhenti berputar. Namun langkah hikmat kita di jalan perjuangan ini tidak akan pernah usai. Perjalanan spiritual menelusuri jejak para kekasih Allah di puncak ketinggian ini, menyadarkan kita kembali akan satu hal, bahwa hidup adalah keseimbangan yang indah. Ziarah yang kita lakukan membawa batin ini bersimpuh, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dalam bingkai hablum minallah. Dan di sini, di lereng gunung yang agung, di bawah langit cerah yang menaungi hijaunya bumi, kita menyempurnakan perjalanan ini dengan menjaga hablum minannas. Lewat secangkir kopi hangat yang kita nikmati bersama, ego dilarutkan, tawa dibagikan, dan ikatan persaudaraan semakin erat dikokohkan. Sebab sejatinya, hikmat kita di IP Ansor Ranting Cepiring bukan sekadar lambang atau formalitas organisasi semata. Jabatan dan seragam ini adalah amanah ibadah, sebuah jembatan pengabdian bagi umat di tingkat ranting, di mana masyarakat dan kehidupan sosial nyata berada.
Dari atas ini, kami pulang membawa ketenangan batin, kebersihan niat, dan ukhuwah yang kian mengakar kuat. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan spiritual dan kebersamaan kami. Dari lereng gunung yang sejuk, kami pamit undur diri. Tetap rapatkan barisan, jaga perdamaian, dan tebarkan kemanfaatan bagi sesama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.